Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat-sahabat Bunda Naura. Kita jumpa lagi dengan saya di sini dalam suasana yang berbeda dan pastinya dalam pembahasan yang selalu berbeda, ya. Kuis Jumat Berkah kali ini disupport oleh Teh Tihat dari Serang, Banten. Terima kasih Teh Tihat atas supportnya. Dan untuk Bika Siva dan juga Awan-Awan Sun itu sebenarnya saya japri untuk menyemangati kawan-kawan. Saya paksa untuk ikut karena sebenarnya mereka sudah pernah dapat, tapi biar mereka ikut, biar rame, saya paksa untuk ikut. Kenapa? Karena dari kemarin itu begitu kuisnya saya nyatakan public speaking, lama sekali tidak ada yang muncul. Wah, aku itu khawatir. Kemudian aku itu ngobrol sama Teh Tihat, Teh, ini nanti ada yang ikutan enggak ya? Kayaknya kalau public speaking itu bukan perkara mudah. Untuk yang tidak pernah public speaking pasti nervous, pasti bingung, pasti mau menyiapkan apa ini itu. Beda dengan kalau ngobrol di grup, beda kalau kita ngobrolnya komen seru-seruan di Facebook. Nah, ini disuruh public speaking, ngomong di depan kamera dan yang pasti dilihat oleh banyak orang. Nggak terbatas di lingkungan kampung, di RT, tapi seluruh Indonesia. Kita nggak tahu siapa yang akan menonton kita, dan itu pasti akan membuat kita nervous. Tanpa pembekalan, tanpa menyiapkan apa yang mau diomongkan, pasti akan omongannya itu akan tersendat, akan ada jeda-jeda yang sangat lama, dan itu akan membuat orang boring melihat kalau jedanya terlalu lama. Yang perlu dipersiapkan pada saat public speaking itu nomor satu adalah pencahayaan. Jadi kamera itu jangan sampai menentang cahaya, karena kalau menentang cahaya wajah kita akan hitam dan nggak begitu nampak. Justru yang menyorot itu cahaya yang dari belakang. Itu seperti videonya Awan-Awan Sun. Videonya Awan-Awan Sun itu ada cahaya yang terang sekali di belakangnya, makanya wajahnya hitam atau gelap. Terus untuk Bika Siva itu bukan public speaking ya, tapi dia gremeng. Sebenarnya beliau nggak layak dapat hadiah karena dia itu bukan public speaking tapi malah menggemaskan, pengen untuk apa ya, yang siaran langsung siapa lupa namanya, itu lucu sekali ya. Top untuk Sofia Cantika ya, itu yang top. Terus yang pede habis itu Saliyah Ragil, Darminingsih sama Lia QQ, itu pede habis ya. Tapi karena kemarin itu yang ikutan itu lama ndak muncul, saya meyakini bahwa mentalnya itu untuk menyiapkan mental berani ngomong di depan media itu bukan perkara mudah. Maka saya putuskan untuk saya berat sekali ya mengatakan, karena ini ya, kemarin semenjak saya keluarkan kuisnya sampai tadi pagi itu yang ikut cuman 12 orang. Karena hadiahnya jumlahnya 15, maka saya putuskan ke-12 orang tersebut semuanya dapat. Nah, tinggal tiga orang itu saya pilah-pilah, saya saya pikir-pikir mana yang paling pantas dapat, dan itu di berat sekali saya ngomongnya, saya nilai sing tegas, ngomongnya lancar, tidak tertahan-tahan, itu adalah Saliyah Ragil, Darminingsih dan Lia QQ. Selanjutnya untuk yang 12 orang itu tidak dinilai berdasarkan apa-apa, tapi dinilai berdasarkan keberanian mereka tampil lebih dulu. Karena yang lain-lain itu tampilnya di waktu tambahan atau di babak tambahan karena jumlah
orang yang ikut sangat sedikit ya. Biasanya kalau saya mengadakan kuis yang sifatnya dijawab dengan komentar, entah itu komentarnya itu pendek, entah itu komentarnya panjang, itu mencapai 300-an komentar. Dan ini waktu public speaking yang ikut itu alot banget, lama sekali nggak ada yang aduh, kok cuma 1 orang, kok cuma 2 orang, kok cuma 4 orang. Sampai tadi pagi terakhir awan-awan sun itu japri saya, Bun, saya sudah bikin video dari kemarin tapi tidak bisa muncul, tidak bisa saya kirim. Berulang kali saya kirim tapi saya nyerah. Akhirnya saya up, saya unggah. Nah setelah itu bermunculanlah susulan-susulan yang beberapa orang itu seperti Susi Nur Mawati, Omah Widya, Siti Alisa atau siapa itu, Nur Aini Adin, terus kemudian yang suaranya pelan aku nggak jelas namanya siapa, itu beberapa diantaranya. Nah itu yang saya pilih adalah yang tegas, yang bicaranya tidak tersendat-sendat lama dan bisa dimengerti apa yang disampaikan. Terus kemudian untuk Nurmala Sari itu penjelasannya terlalu bertele-tele dan lebih menekankan pada iklan ya. Iklan baik, dia berbagi ilmunya baik, dengan admin biayanya cuma 50.000 baik, tapi penjelasannya kurang to the point. Maaf ya, tapi tetap dapat. Jadi untuk yang dapat nanti akan saya post di unggahan saya yang akan datang berupa tulisan, karena banyak yang mengeluh tidak bisa membuka video. Nanti daripada saya berkicaunya kelamaan, tidak bisa membuka video, malah menghabiskan kuota para sahabat-sahabat Bunda Naura, makanya nanti untuk pemenangnya saya tulis di post saya yang akan datang lewat berupa tulisan. Selamat untuk para pemenang. Yang tidak menang jangan berkecil hati, belajar lagi, karena yang 12 orang yang menang, 12 orang yang beruntung itu bukan karena mereka bagus, tapi karena berani muncul lebih dulu. Untuk Bunda Titin, penjelasannya tentang suami yang beruntung memiliki istri penjahit top, tapi kurang tegas, intonasinya kurang diatur. Intonasi suara itu sangat penting. Bagaimana suara kita itu keluar membuat orang itu senang mendengarkan kita, membuat orang itu terhipnotis dengan apa yang kita jelaskan. Terus untuk Sofia Cantika bagus, untuk Maimunah lumayan bagus, untuk Iin Susanti terlalu manja suaranya ya. Kalau mau public speaking itu suaranya itu harus menguasai audien, menguasai orang yang melihat kita. Jadi perlu banyak belajar, semuanya perlu banyak belajar. Saya juga perlu banyak belajar, karena saya bisa seperti ini lewat belajar, nggak langsung bisa ya. Saya mengikuti kuliah online, di mana di dalam kuliah itu saya harus melakukan public speaking, saya harus belajar public speaking, harus mengerti trik-triknya. Nanti suatu sekali waktu saya bicarakan, tapi tidak sekarang. Nah, selanjutnya isi dari keuntungan kita bisa atau kita memiliki keterampilan menjahit sudah disampaikan oleh beberapa kawan kita, dan semuanya hampir sama. Keuntungannya adalah bisa membuatkan baju untuk keluarga, bisa membantu nafkah keluarga, bisa bikin uang jajan sendiri, bisa sedekah tanpa harus menunggu uang dari suami. Nah, semuanya hampir sama isinya, tapi satu hal yang tidak disentuh, dan itu adalah kabar gembira bagi kita semua, bahwa menjahit itu selain keuntungan yang kita dapatkan, ada saya bukan ustazah, tapi ini penting sekali saya sampaikan. Saya ambil dari sumber Wanita Solehah, dari situs Wanita Solehah, bahwa hadis riwayat Anas radhiyallahu an mengatakan
bahwa sebaik-baik permainan wanita atau keterampilan bagi wanita adalah menjahit. Begitu juga dengan hadis riwayat Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu an juga menyampaikan bahwa sebaik-baik permainan wanita adalah menjahit. Begitu juga Rasulullah bersabda kepada Fatimah radhiyallahu an bahwa wanita yang membuat pakaian untuk suami dan anak-anaknya pahalanya sama dengan memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan 1000 orang yang tidak memiliki pakaian. Betapa luar biasanya keterampilan menjahit ya. Terus kemudian Rasulullah juga bersabda kepada Aisyah radhiyallahu an bahwa suara pintalan tenun wanita atau wanita yang menjahit mampu mengimbangi suara takbir di jalan Allah, dan setiap jahitannya itu disamakan dengan 100 derajat ketinggian atau 100 derajat kebaikan. Itu adalah kabar gembira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wanita yang sebaiknya memang memiliki keterampilan menjahit karena pahalanya sangat luar biasa. Jadi sebentar lagi bulan April itu kan puasa, Mei sudah lebaran. Bagi anda-anda yang terbiasa sibuk dengan orderan lebaran yang luar biasa, kemudian membelikan pakaian untuk suami dan anak-anaknya, mulai lebaran kali ini apakah anda tidak rugi kalau pahala anda memberi makan 1000 orang dan memberi pakaian 1000 orang itu hilang? Kalau saya sudah dari dulu sebelum puasa, jadi kalau bulannya itu namanya bulan Ruah, sebelum puasa di bulan Ruah itu pakaian suami dan anak-anak saya harus sudah selesai. Itu sudah saya jadwal. Jadi pada saat puasa kita dikejar target, suami dan anak-anak kita sudah punya baju, termasuk saya. Jadi kalau saya cukup 6 meter, saya, anak saya perempuan dan suami saya itu sudah cukup. Demikian keutamaan kita belajar menjahit. Terima kasih kepada Bika Siva dan Awan Sun. Keduanya adalah memang benar-benar bintang tamu yang saya paksa untuk hadir untuk menyemangati kawan-kawan agar yang hadir tidak cuma wanita, jadi ada laki-lakinya, dan mereka memang benar-benar saya paksa dan mereka berhak mendapatkan hadiah dari saya, Bunda Naura dan Teh Tihat. Demikian dari saya malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.